saat Anda lagi antri, saat Anda lagi di mana saja, jika Anda lihat orang tersebut feel, apa yang kita lakukan? Buka mulut. Hari ini saya jujur tadi mepet banget teman-teman, nyampe rumah, mandi, ganti baju langsung ke sini. Ya, mepet banget. Sebelum saya ke sini, habis saya aktivitas, saya mampir ngambil laptop saya. Saya udah ada langganan, dia udah install semuanya, saya ngambil. Pas saya ambil laptop, teman-teman, saya bayar, ada satu engkau. Setiap hari kita kemanapun pasti ketemu orang baru, betul kan? Ini contoh baru tadi. Ya, baru tadi teman-teman. Ada satu engkau. Dan saya buka. Cuma satu kata doang kita sudah bisa memulai pembicaraan. Kok langganan di sini ya, betul kan? Oh iya. Kok langganan di sini juga? Oh iya, saya bilang. Udah lama belum langganan di sini. Kok tinggal di mana? Dan ujungnya saya tanya dia kerja apa kok? Supaya apa? Dia tanya saya. Kerja apa? Mancing dia tanya saya kerja apa? Mati loh kalau dia tanya teman-teman. Ada beberapa kali saya ketemu, saya tanya dia kerja apa, dia putar-putar nggak nanya saya, kurang ajar lah. Kita kan pengen, dia tanya kerja apa memang bro, betul nggak? Saya muter-muter teman-teman, tapi tadi enggak. Tadi dia habis saya tanya dia programmer. Dia langsung tanya saya, kau kan kerja apa? Jawaban saya apa? Anda jangan tidak pede perusahaan dan mana? Udah kelamaan teman-teman. Prudential. Langsung dengan tegak. Apa yang terjadi? Mundur 2 langkah. Serius, mukanya langsung gini. Berikutnya apa yang saya ngomong? Pamungkasnya teman-teman. Tapi kok saya bukan agent seperti orang-orang di luar sana. Saya bagian dari divisi pengembangan bisnis. Saya bukan marketing asuransi lah. Baru tenang. Habis 2 langkah, dia maju 3 langkah teman-teman. Nangkap? Mulai terjadi pembicaraan. Saya bilang, kok punya komunitas apa? Oh, saya sering badminton. Kok bisa main badminton nggak? Dia tanya saya. Ya, untungnya saya bisa juga teman-teman. Oh, saya juga bisa. Kapan kita main bareng? Sampai udah main bareng. Sampai? Nangkap? Sampai? Ya. Kemarin saya makan bubur. Di Kelapa Gading ada bubur BCA tuh antri banget. Siapa yang pernah makan? Mungkin ada yang dari kebagian pasti tahu. Bubur BCA itu bubur jalanan tapi ramai. Saya ngantri teman-teman. Panjang banget ngantrinya. Anda coba lah ke BCA cari bubur BCA. Ngantri panjang. Kan namanya ngantri panjang lama pasti saya ajak ngobrol dengan orang depan saya kan. Kok dari mana kau? Pluit dia bilang, gila Pluit pun sampai Kelapa Gading cuma ngantri bubur jalanan. Tapi benar bro, itu semua bro, itu orang-orang bukan Kelapa Gading loh. Akhirnya apa? Ngobrol lah. Memang langganan sini ya? Enggak sih, baru pertama dia bilang. Habis itu saya tanya, kok tahu dari mana ini bubur? Wah, itu di media sosial udah banyak dia bilang. Oh, akhirnya apa? Pertanyaan berikutnya, kerja apa? Kok kerja apa kok? Kok bisa sampai di sini kok? Mulai dari cita kerjaan dia. Dan ujungnya dia tanya saya, memang kok kerja apa? Mati. Apa? Prudential. Apa yang terjadi? Dia minggir 2 langkah, dia mati hatinya. Makin dekat, itu cara lo. Habis ngomong lagi makin dekat, lo yang main duluan. Enggak lah, nggak begitu teman-teman ya. Itu cara memotong antrian bro. Sama lagi, Prudential. Pasti orang, Prudential tapi di prospek, benar. Tapi saya udah bukan agent seperti orang di luar sana, gue bilang. Kalau agent luar sana kan marketing, mereka cari nasabah. Kalau saya enggak, saya udah bagian bisnis, saya bilang. Divisi pengembangan bisnis. Mulai tenang, karena takut di prospek kan, benar. Mulai tenang. Terus dia bilang, maksudnya apa ya gue divisi pengembangan bisnis ya? Saya mulai cerita. Gini loh, sekarang agent saya ada berapa ribu, gue bilang. Gue ngantri sini pun dapat duit. Hah? Maksudnya apa? Pernah diopin? Iya. Habis itu apa? Oh, bagus juga ya, kayak gitu ya kok ya. Lu punya komunitas apa? Wah, gue beja lah, main sepeda lah. Oke.
kita kerjasama. Nawarin apa? Kerjasama. Keren nggak? Bukan aja orang gitu. Positioningnya beda. Kita kerjasama. I support you, gue bilang, ya, untuk mengembangkan Prudential di komunitas-komunitas itu. Udah sampai di situ lah. Nggak usah kasih panjang lebar dulu, teman-teman. Minta nomor telepon, suspek, bisa. Masih ada leader di USM yang berani bilang dia tidak tahu mau rekrut kemana. Dia nggak berani ketemu saya, teman-teman. Serius, teman-teman. Kadang kita cuma lupa, teman-teman. Setiap hari Anda pasti ketemu siapapun di setiap aktivitas Anda, betul? Feeling, buka mulut. Biasa lihat? Selamat pagi. Terima kasih tepuk tangan. Lanjut, teman-teman. Oke, Mercedes Benz, induk perusahaannya. Dongeng berikutnya. Tadi Intel. Tadi kita main dongeng, teman-teman. Dia nggak bosan. Lihat. Para eksekutif senior eksekutif dan grup terbang ke San Francisco, Amerika untuk mencari ide yang inovatif. Desain salah satu mobil mereka yaitu Mercedes-Benz yang disukai oleh anak muda. Jadi itu Mercedes itu merasa identik bahwa mobil Mercedes itu orang tua. Apa yang terjadi? Para eksekutif ini cerita di Bali ini ternyata ada ceritanya. Sekarang ada lihat model Mercy pun udah keren banget kan, betul? Gara-gara ini. Mereka berpikir mau mengembangkan mobil untuk bisa masuk pasar anak muda. Akhirnya apa? Terbanglah mereka ke San Francisco. Apa yang terjadi? Ya, dengan terbang ke San Francisco, mereka berharap bisa dapat wejangan dari para ahli di lembah Silicon Valley tentang anak muda di Amerika. Ternyata apa yang mereka temukan di sana sama sekali jauh dari bayangan. Gimana kisahnya? Udah kayak cerita apa aja ya. Oke, kita lihat. Pertemuan dengan para pakar inovasi dilakukan di sebuah hotel di tengah kota San Francisco. Dave Partner, seorang konsultan inovasi, membuka topik dengan pentingnya empati dalam menemukan inovasi. Anda coba bayangkan, berapa kali saya sebut kata inovasi dalam meeting hari ini, teman-teman? Ya, jadi Anda paham kan arah tujuan kita kemana kan? Dave berkata, Anda jauh-jauh datang ke sini karena lebih mau mengenal anak generasi muda, betul? Oke, Anda bayangkan yang mereka mulai meeting dong. Dave mempersilakan 10 anak muda masuk dalam ruangan, dan kan ada 10 eksekutif dari Jerman. Dia bawa 10 anak muda. Nih, kenalinlah mereka. Kan kalian bilang mau kenalin anak muda, betul? Disuruh kenalin. Berarti satu orang dipasangin satu. Yuk, kebayang ya? Satu orang dipasangin satu. Yuk. Selama setengah jam, setiap peserta dipasangkan dengan seorang anak muda. Mulailah terjadi percakapan. Tujuan para senior eksekutif harus mengenali pasangannya. Apa tujuan hidup mereka dan apa yang mereka inginkan. Mulai kita lihat. Para senior eksekutif terkaget-kaget karena apa yang mereka temukan dalam obrolan ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan selama ini. Ya. Selanjutnya, para eksekutif tersebut dikasih $50 AS dan diminta membelanjakan oleh-oleh atau cenderamata lah ya kepada anak muda yang telah mereka wawancarai. Waktunya hanya dibatasi 2 jam. Mereka disuruh keluar dari hotel di tengah kota San Francisco, disuruh cari apa? Cenderamata untuk dibagikan kepada anak muda tersebut. Apa yang terjadi? Banyak yang membeli souvenir San Francisco dan mereka diminta memberikan hadiah langsung sehingga dapat melihat ekspresi wajah si penerima. Apa yang terjadi? Kata Dave, sebuah hadiah yang kita berikan kepada orang, ini juga pembelajaran buat kita ya, kasih nasabah atau apapun, itu mencerminkan siapa kita dan apa persepsi kita kepada orang itu. Sebuah souvenir khas San Francisco, mereka kan semua beli souvenir khas San Francisco. Apa menariknya bagi warga San Francisco? Kan anak muda itu kan orang San Francisco. Artinya apa? Itu tanda
Anda, para senior eksekutif Mercedes itu masih fokus kepada dirinya sendiri dan tidak pernah mengenali pasangannya. Jelas? Oke. Kelanjutannya, ternyata ada seorang senior eksekutif yang memberikan sebuah buku kewirausahaan dan menyelipkan uang kembalian dalam buku tersebut. Saat anak muda yang menerima dan menjadi pasangan senior eksekutif ini tiba-tiba terharu dan menangis. Ternyata dalam percakapan mereka, si senior eksekutif menangkap keinginan sangat mendalam dari si anak muda, yaitu ingin menjadi seorang wirausaha. Hanya saja dia tidak tahu harus memulai dari mana dan juga kesulitan mengumpulkan modal. Kalau ketemu kita pasti jadi gitu, betul? Nah, buku yang dihadiahkan itu dalam bentuk kepedulian. Nilai uang yang diselipkan memang tidak seberapa, tapi itu adalah simbol dukungan kepada anak muda tersebut. Nangkap teman-teman? Nah, bagi sang pemuda, kepedulian dan dukungan adalah hadiah yang paling istimewa. Besoknya, para senior eksekutif terbang kembali ke Jerman dengan membawa hadiah spesial, bukan barang tuh, juga bukan uang, melainkan sebuah pemahaman yang mendasar, yaitu Anda tidak akan pernah berinovasi jika Anda tidak pernah tahu siapa yang Anda layani. Jelas teman-teman? Anda mulai punya tim, Anda mulai punya grup, Anda tidak akan pernah berinovasi jika Anda tidak pernah tahu seperti apa tim Anda. Yuk kita lanjut. Mereka mulai mengerti sebuah produk itu sama seperti sebuah hadiah. Sebuah produk yang Anda persembahkan kepada pelanggan mewakili Anda ingin membina hubungan seperti apa kepada pelanggan Anda. Sebuah produk hebat akan membuat pelanggan sangat dipahami dan membuat mereka merasa spesial. Ketika Anda berhasil memberikan hal tersebut kepada mereka, maka mereka akan kembali terus kepada Anda dan terus menceritakan kepada teman-temannya. Begitulah pidato sang senior eksekutif saat di Jerman. Mereka menceritakan apa yang mereka dapatkan dalam perjalanan kali ini. Teman-teman, Anda tidak akan pernah berinovasi tanpa berempati. Empati kepada tim Anda. Bantulah mereka. Supportlah mereka. Cari tahu apa yang mereka inginkan. Anda sudah jadi leader dan Anda harus mandiri dan tanggung jawab kepada tim Anda masing-masing. Jelas teman-teman? Bukan dilakukan oleh leader di atas Anda, tapi Anda lakukan kepada tim di bawah Anda. Seberapa Anda sering ngobrol dengan mereka, seberapa Anda tahu apa keinginan mereka, teman-teman. Dan apakah Anda hanya memikirkan omset Anda, omsetting Anda, teman-teman. Ingat, Mercedes-Benz hari ini berubah karena mereka sadar satu hal, berinovasi dengan empati. Jelas teman-teman? Kalau jelas betul teman-teman. Ya. Berikutnya, mungkin Anda sudah pernah, bro, masih ada waktu ya? Waduh, ini jangan. Saya janji jam 9, pasti selesai teman-teman. Selesai jam 9. Oke. Mungkin Anda pernah sudah mendengar kurva S ini, teman-teman. Ya, Anda pernah baca tentang kurva S atau nonton YouTube atau apapun Anda pernah dengar. Ya, kita bahas sebuah kurva S. Apa itu? Teman-teman, ternyata semua orang mengalami yang namanya kurva S. Ya. Pertama, kita mulai menjalankan sebuah bisnis. Kita berada di infansi. Ya, ini adalah awal kita menjalankan. Pasti banyak tantangan, rintangan, dan lain-lain. Tahu ada lihat grafiknya tuh, infansi. Ya, pergerakan kita dikit banget. Oke, yuk lanjut. C ya, Anda lagi berada di level yang mana ya? Kalau Anda merasa Anda lagi dalam lagi baru mau bangun tim, banyak tantangan, banyak penolakan, banyak agent yang habis rekrut mati, teman-teman. Yes, Anda memang berada di dalam tahap infansi. Dan saya ilmu pengetahuan, semua orang pasti mengalami ini. Jadi sabar aja. Yuk lanjut. Berikutnya adalah setelah infansi, pada dasarnya orang akan mengalami masa expansion atau disebut dengan masa perkembangan. Oke,
Teman-teman, pesan saya gini, saya selalu ngomong ke USD, dan saya pun lakukan. Saya membangun agensi saya memakai metode ini, teman-teman. Saya banyak membaca, saya banyak belajar dengan para CEO di dunia. Pada saat Anda merasa hari ini Anda di area expansion, perkembangan. Saya tahu Bro Edison sama Bro Andy, mereka lagi, kalian nih, MS Agency ini lagi naik-naik daun, teman-teman. Anda berada di dalam expansion. Itu pun saya katakan kepada USD. Ya, pada saat Anda berada di dalam era expansion, ada momentum, jangan kasih longgar. Makanya kenapa COVID pun kita, nah, teman-teman, tangkap, yuk. Gaspol, tingkatkan kualitas. Setelah expansion, manusia akan masuk ke, bukan manusia ya, perusahaan-perusahaan apapun teman-teman, atau orang akan masuk ke maturity. Ini adalah akhir dari sebuah pertumbuhan. Kalau Anda amati, mungkin kita ngomong lingkungan prudensial, Anda akan melihat agensi banyak yang memang maturity. Akhir dari sebuah pertumbuhan, teman-teman. Gitu aja saya tahu. Bahkan bukan cenderung naik, bahkan bisa turun. Anda amati, mungkin banyak leader-leader yang senior atau leader yang apapun itu, yang mereka habis expansion, mereka akan masuk maturity. Itu umum. Itu manusiawi. Itu hukum alam. Tangkap? Yuk. Tapi apa solusinya? Kita lihat. Pada saat masuk maturity, Anda harus menemukan momentum baru. Itu pesannya. Menemukan apa? Momentum baru. Oke? Yuk. Ini adalah kehidupan. Pertama kan ada 3 fase ya, bayi sampai dewasa, pertumbuhan, ya mati. Itu pun begitu, betul? Yes, kita lihat. Contoh perusahaan yang mengalami kurva S. Nih. Paham? Memang dialami kok. Kalau seorang CEO dia tidak mengerti hal ini, perusahaannya pasti tumbuh. Bukan, ada CEO, betul lah. Anda mulai bangun grup, mulai bertumbuh. Ingat, maturity harus menemukan momentum baru. Yuk, lanjut. Bagaimana cara untuk keluar dari kurva S? Penting. Anda harus bangun kurva baru setiap saat. Banyak leader-leader di Prudential, pada saat mereka jadi pembicara atau mereka bercerita, mereka selalu menceritakan dulu gua PCC lu dulu. Paham ya? Mungkin ada di sini teman-teman, ya. Jangan sampai apa yang Anda ceritakan adalah kisah dulu. Berarti Anda sudah hari ini maturity. Paham? Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, inovasi tidak berarti visi kita diperbesar. Saya sadar teman-teman, setiap saat saya harus membangun kurva S berikutnya. Anda lihat Facebook, dia sadar kurva S berikutnya apa? IG. Kurva S berikutnya adalah WhatsApp. Dia paham, dia sadar, Meta berikutnya. Pinter sih orang ini. Taruhan besarnya ada kurva S Meta ini. Anda lihat Google, kurva berikutnya adalah YouTube, Android. Betul? Supaya Anda terus bisa bertumbuh, Anda harus kembangkan tim lagi. Kurva S saya hari ini 270 leader, teman-teman. Ini bukan kurva S yang pertama ya. Saya sadar 50 leader, saya bangun lagi kurva S yang kedua, 50 leader lagi, kurva S lagi berikutnya, 50 leader lagi, kurva S lagi, 50 leader lagi. Kalau enggak, teman-teman, ya, yang berkembang, ya saya hanya tim saya secara direct unit, secara grup AD, nggak apa-apa. Oke, saya sudah putuskan di kurva S
Ini beberapa kurva S sudah saya gabungin 270 leader. Sekarang saya bangun kurva S yang berikutnya. Sekarang sudah 19 leader. Kurva S saya yang berikutnya, AD direct saya. Nah, target saya adalah menuju lagi 100 leader, teman-teman. Paham ya? Jadi saya udah nggak mau peduli ini lagi. Artinya nggak mau peduli itu bukan gimana ya. Udah saya lupain. Saya mau bangun lagi untuk 100 lagi nih. Sekarang 19 nih, grup direct AD saya lagi, teman-teman. Bangun lagi di tahap berikutnya lagi. Target saya ya 1-2 tahun kemudian 100 leader lagi. 100 leader lagi saya udah lempar lagi ke sini, kurva S berikutnya lagi. Paham? Tangkap ya? Mungkin para AD yang senior harus sangat mengerti apa yang saya bicarakan. Ya. Ini tadi saya cerita progres seorang leader, teman-teman. Maturity adalah sebuah tahap dari sebuah akhir dari pertumbuhan. Harus menemukan momentum baru. Bagaimana menemukan momentum baru? Ya, tentu adalah merekrut tim baru, betul? Pangsa pasar yang baru, betul? Perkumpulan yang baru, betul? Relasi yang baru, betul? Itulah momentum baru. Makanya Anda nggak suka bersepedalah. Anda tidak suka jalan kakilah. Anda harus menemukan momentum baru, pangsa pasar baru, orang-orang baru. Kalau enggak, kenapa banyak orang masuk di maturity, teman-teman? Udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah gitu-gitu dong. Itu jadi bukan hanya kepada kita di Prudential, semua perusahaan pasti mengalami ini. Semua bisnis pasti mengalami ini, teman-teman. Tidak ada pilihan. Anda nggak punya pilihan. Itu adalah cycle of life, teman-teman. Ini siklus kehidupan. Sebuah siklus yang dialami semua orang. Anda tidak punya pilihan. Anda harus selalu berinovasi, betul? Oke, kita bisa belajar sebenarnya dari rumus fisika. Usaha sama dengan gaya dikali jarak perpindahan S. Gaya itu cara dikali jarak perpindahan. Untuk berinovasi sebenarnya kita bisa belajar dari rumus ini. Gaya itu cara. Coba. Jadi cobalah cara ini nggak berhasil. Jarak perpindahan tuh pindah lagi cara yang lain. Nggak berhasil, pindah lagi cara yang lain. Banyak leader mulai memahami dan dia pengen berinovasi. Cara ini nggak berhasil, ya ikutin terus cara ini. Nggak berhasil, tuh kan mau bilang kan nggak berhasil. Rumus fisika mengajarkan kita apa? Cepat-cepat berpindah lagi cara lain. Cepat-cepat lagi berpindah lagi cara lain. Kita bisa belajar dari orang, betul? Apa lagi? Kita belajar rumus berikutnya. Sama dengan massa dikali kecepatan, momentum. Massa yang saya sebut di sini adalah jumlah pasukan. Anda untuk berinovasi kalau tidak punya jumlah pasukan percuma, betul? Anda, ini massa ini bisa jumlah pasukan atau juga bisa kapasitas diri. Kapasitas diri Anda masih diperbesar, visi Anda masih diperbesar. Oke, kita aja. Saya masih punya waktu. Saya selesaikan ya. Berikutnya, tinggal dikit lagi. Saya pengen kita makan lagi. Menutup loh. Ya itu tentang memastikan potensi diri, memaksimalkan potensi diri, teman-teman. Yuk, yang nggak ada. Dari tadi kita belum bahas Prudential, tapi Anda nyambung ya, teman-teman ya. Saya soalnya Anda udah terlalu sering dengar saya speaker. Kemarin kan saya baru di Januari kan, baru gimana? Saya United kan? Ya sama aja. Beda. Ya justru saya mau harus ngomong berbeda, benar. Itu walaupun nggak nyambung, ya udah kita nyambungin teman-teman. Ya pulang sharing lah. Oke, boleh sharing. Di Prudential pun saya sering ngomong ya, jadi ya udahlah saya bawa dongeng deh biar Anda nggak bosan, teman-teman. Yuk, memastikan potensi diri. Nah, ada sebuah istilah yang kita kenal adalah first principle thinking. Wah, apa ini? Yuk kita lihat. Prinsip berpikir dasar atau utama dari sebuah hal. So, Anda bisa belajar banyak dari sini. Gini. Ini penting banget topik ini, teman-teman. Kita bisa belajar untuk memaksimalkan potensi diri kita. Ya. Nah, first
principle thinking pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles. Maksudnya apa? Aristoteles bilang apa? Kita belajar lebih banyak dengan memahami prinsip dasar dari sebuah subjek. Prinsip utama atau asal dari segala sesuatu. Lebih jelas lagi kita lanjut. First principle merupakan basis pertama dari mana sesuatu itu diketahui. Bagaimana cara maksimalkan potensi kita. First principle mengajak kita menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi sampai kita ketemu kebenaran hakiki. Maksudnya apa, teman-teman? Bayangkan, Anda lagi kupas sebuah bawang bombay. Anda kupas sampai tak bisa kupas lagi. Itulah yang disebut dengan kebenaran hakiki. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Kita lihat, teman-teman. Contohnya, Anda mau menjalankan sebuah bisnis. Pertanyaan saya kepada Anda, gini, sebenarnya kita sebagai leader harus belajar bertanya kepada diri kita. Dengan bertanya kepada diri kita, kita akan menemukan jawaban. Why? Kenapa selama ini saya stagnan? Why? Kenapa selama ini saya tidak rekrut? Why? Kenapa rekrutan saya tidak jalan? Why? Kenapa saya tidak bisa cetak leader? Anda bisa pakai metode ini untuk mengembangkan potensi diri Anda. Yuk, kita lihat. Anggap kita mau bangun sebuah bisnis. Kita mulai bertanya kepada diri kita, apa sebenarnya bisnis itu? Kita mulai cari inti dasarnya. Jawaban yang sederhana, pasti kita akan ngomong, sebuah badan usaha legal. Sorry, salah. Ya, sebuah badan usaha legal. Atau kumpulan karyawan yang bekerja di sebuah kantor. Simpelnya kan gitu, betul nggak? Tapi gini, ini tidak benar juga kan? Tanpa kantor, tanpa karyawan, kita bisa berbisnis. Udah bisa, betul nggak? Ya kan? Oke, yuk. Jadi, apa esensi dari sebuah bisnis? Ternyata, kita bertanya lagi. Anda berhasil melakukan sebuah bisnis ketika apa? Ketika kita berhasil melakukan sebuah transaksi dengan orang lain, betul nggak? Kita kupas lebih dalam lagi. Contoh, apa yang dimaksud dengan transaksi? Transaksi adalah pertukaran nilai antara penjual dan pembeli. Nah, ini loh paling dasar, paling intinya. Inilah yang kita sebut dengan first principle business, teman-teman. Kita lanjut. Dengan begini, Anda bisa analisa kenapa tim Anda, bisnis Anda belum jalan. Yuk, bagaimana supaya bisnis saya bisa jalan? Anda akan mulai analisa dong. Cara ini akan membuat Anda menggali diri Anda. Jawabannya bukan dari luar, tapi bahkan dari dalam. Paham? Gini, saya motivasi berjam-jam itu dari luar. Sebentar hilang, saya kesulitan. Orang bisa sangat semangat dan tahan lama, harus temukan jawabannya dari dalam. Yuk kita lihat, apa yang bisa kita pelajari. Inilah salah satu orang yang sangat menerapkan first principle thinking, yaitu Elon Musk. Mobil listriknya apa namanya? Tesla. Apa? Ya. Tesla. Banyak banget ya. Nih, mulai dari Pepper, Tesla, SpaceX, Hyperloop, Neuralink, dan baru-baru ini dia tengah mengamati monyet bermain video game karena ada pasang microchip, teman-teman. Ya. Tesla bot. Banyak banget. Nih, bagi Elon Musk, first principle thinking berarti meringkas segala hal kebenaran yang paling mendasar. Yuk, kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari Elon Musk. Nah, kenapa ya mobil Tesla sepi peminat? Suatu hari Elon Musk bertanya kepada dirinya, oke, ternyata harga jualnya mahal. Dia ketemu dalam waktu tempuhnya baterainya relatif singkat. Dia mulai menggali. Itu awal Tesla itu naratif. Anda harus mulai menggali diri Anda. Karena kita kan cari jawaban di luar. Kebenaran hakiki itu ada dalam diri kita. Yuk, lanjut. Lalu, Elon Musk bertanya lagi, kenapa sih kok harganya mahal dan waktu tumpunya relatif singkat? Ternyata dia temukan jawaban. Biaya produksi baterai itu sangat mahal. 600 USD per kilowatt. Ternyata jawabannya itu, masalahnya itu. Terus dia mulai bertanya lagi. Dia kan menggali dong, mencari dong.
Sebenarnya apa sih bahan untuk membuat baterai? Dia temukan karbon, aluminium, nikel, karbon, kalium baja. Ternyata ini bahannya. Dia bertanya lagi kepada dirinya, jika kita membeli barang tersebut, belinya sendiri, harganya berapa? Ternyata hanya 80 kilowatt. Dan di sini berapa? Oke, jawaban mulai ketemu ya. Nah, dia bertanya lagi. Jadi, kita hanya perlu memikirkan cara cerdas membeli bahan tersebut dan menggabungkan dalam bentuk sel baterai. Mulai dia bertanya lagi. Sebenarnya apa sih baterai? Baterai adalah alat untuk bisa menyimpan listrik. Nah, dia mulai bertanya lagi. Apa sih bahan di dunia ini untuk menyimpan listrik secara efektif? Bagaimana bisa menyusun dengan cara yang paling efisien? Nah, itulah akhirnya dia ketemu kali ini Tesla punya baterai sebagai salah satu yang paling tahan dan produksinya dengan biaya sangat murah. Tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Iya, ini siapa nih? Berdua nih? Wahai bersaudara. Nah, bagaimana manusia bisa terbang? Kan dia mulai bertanya pada dia. Ternyata dia mengamati burung, kenapa burung bisa terbang. Jadi contoh doang. Ada bertanya hal positif, maka jawabannya yang dapat adalah positif. Diri kita segudang potensi yang belum kita maksimalkan, teman-teman. Ini banyak banget leader gini. Apa yang harus saya lakukan supaya tim saya makin maju? Oke, artinya kita bertanya seperti ini dong. Tapi banyak leader ternyata gini. Kenapa nasib saya sial sekali? Grup saya kok nggak maju-maju, teman-teman. Jadi sekarang kita bertanya. Serius, Anda akan temukan jawabannya. Apa sih yang harus saya lakukan? Anda akan mulai berpikir. Anda akan mendapat jawaban tersebut, teman-teman. Yuk, saya kasih beberapa contoh ya, supaya Anda makin merasa, oh ternyata first principle thinking ini benar. Yuk, contoh. Misalkan, teman-teman, Anda mau membangun sebuah bisnis perhotelan. Anda mulai bertanya dong, apa hal yang paling mendasar dari sebuah industri perhotelan? Apakah bangunan, fasilitas, atau kualitas layanan? Ya, ternyata teman-teman ya, menyediakan akomodasi yang nyaman atau menyediakan akomodasi yang nyaman bagi para tamu. Nah, apa biaya sih termahal dari sebuah hotel? Yaitu bangunan tersebut. Apakah akomodasi yang nyaman itu harus berupa bangunan? Tidak juga. Ini cerita ada satu orang yang bertanya pada dirinya ya. Nah, bagaimana kita bisa menyediakan akomodasi yang nyaman bagi para tamu tanpa harus memiliki bangunan? Terciptalah waktu itu adalah Airbnb. Maka inovasi, sesuatu hal baru bisa diciptakan dengan cara seperti ini. Yuk berikutnya. Orang kedua bertanya, yaitu industri transportasi kota. Ada satu orang bertanya pada dirinya, apa hal yang paling mendasar dari sebuah industri transportasi kota? Ternyata apakah armada yang banyak? Bukan. Apakah fasilitas perawatan mobil? Apakah sopir? Yes. Tapi apa yang paling penting dalam sebuah bisnis transportasi? Ternyata bukan ini yang paling penting. Paling penting adalah memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul nggak? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa memindahkan orang tanpa 3 fasilitas ini? Itulah awal terciptalah Uber, teman-teman. Paham? Ketiga, industri perdagangan. Apa yang paling fundamental utama dari sebuah industri perdagangan? Yaitu menjadi penghubung antara pembeli dan supplier. Apa yang menyebabkan harga beli jadi tinggi sehingga pedagang susah menjual lagi? Yaitu banyak pihak perantara antara supplier dan pembeli sehingga biaya distribusi jadi tinggi. Bagaimana bisa kurangi biaya tersebut? Diciptakan Amazon dan Tokopedia seperti yang hari ini, teman-teman. Paham ya? Jadi mulai menggali diri Anda, teman-teman. Ya, kalau Anda malah berpikir dan berinovasi, Anda tidak akan gini. Kalau Anda malah berpikir dan berinovasi, mungkin Anda hanya bangun hotel yang lebih baik, betul? Mungkin Anda hanya membangun transportasi yang lebih nyaman, betul? Mungkin Anda toko transit yang lebih lengkap. Itu dong, teman-teman. Ya, tapi Anda lihat 3 hal tersebut, teman-teman ya. Oh, ada satu lagi cerita penutup, teman-teman. Ya, kita lihat ya. Memaksimalkan potensi diri. Apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Oke, saya masih ada 20 menit. Boleh, teman-teman? Ya. Tentang Apollo 13. Anda sadar, dan kita semua tahu 11 April 70 NASA luncurkan Apollo 13. Misi ini adalah misi ketiga mendarat ke bulan, teman-teman. Pada tahun 1991, ternyata Presiden Amerika John F. Kennedy menantang negaranya untuk mengirimkan astronot ke bulan. Dan
memulangkan kembali ke bumi dengan selamat. Dan NASA saat itu yang diperintah untuk menerima tantangan ini. Kita lanjut. Pada 20 Juli 69, Apollo 11 berhasil mendarat ke bulan. Waktu itu Neil Armstrong, ya, dengan anak Indonesia selamat. Nah itu. Nah, ini kan Apollo 11. Selanjutnya kan Apollo selanjutnya ada Apollo 13 toh. Di dalam Apollo 13, nah, terdapat 3 astronot, yaitu James, John, and Fred. Nah ini loh, mereka bertiga. Bayangkan 56 jam tangki oksigen Apollo 13 meledak di angkasa dan menghancurkan separuh pesawat, membuat semua orang kaget, termasuk mereka yang ada di mission control di bumi. Bayangkan ya, yang mission control di bumi kaget teman-teman. James melaporkan keadaan pesawat. Di James melaporkan keadaan pesawat. Oksigen berkurang dengan cepat. Pesawat kita kehilangan daya. Alat pengatur karbon dioksida rusak. Hampir seluruh alat pesawat ini tidak ada yang berfungsi. Listrik mati dan air tidak ada. Kebayang ya situasi tersebut, pesawat rusak dan laporannya, wah ini luar biasa banget. Apa yang terjadi? Jika Anda ada James, John, dan Fred, Anda terjebak dalam sebuah pesawat di ruang angkasa, bagaimana respon Anda? Pasti panik, udah pasti mati teman-teman ya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka panik dan mereka berpikir ini sudah pasti mati. Ya, semua tidak tahu mau ngapain, termasuk orang-orang yang di bumi, teman-teman, yang ketakutan, semua beranggapan sudah pasti mati. Oke. Selanjutnya, di tengah kepanikan, Gene Kran, yaitu flight director, mengajukan satu pertanyaan. Ingat, mengajukan pertanyaan, kadang itu kita bisa menemukan jawaban. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu miliki di pesawat yang masih bekerja atau berfungsi? Ketiga orang tersebut menjawab. Pertanyaannya sederhana, tapi pertanyaan tersebut membalikkan keadaan teman-teman. Kita lihat, saat itu ada 3 astronot dan tim kontrol di bumi memang fokus pada masalah apa yang terjadi. Tapi pertanyaan Gene Kran membuat mereka fokus untuk mencari apa? Solusi. Lalu ide liar mulai mengalir. Lunar modul itu yang bisa lepas punya teman-teman. Kalau Anda lihat yang bisa lepas itu dari badan pesawat yang biasa dipakai untuk mendarat ke bulan masih bisa berfungsi. Nah, mereka mulai memutuskan memakai itu untuk kembali ke bumi. Tadi kan mereka udah kaget, udah ada solusi. Satu pertanyaan Gene Kran mengubah keadaan teman-teman. Mereka mulai menghitung jarak dan manfaatkan gravitasi bumi. Oksigen bagaimana? Pertanyaan berikutnya. Mereka berhasil mengkaliber beberapa alat untuk merubah karbon dioksida menjadi oksigen. Akhirnya apa yang terjadi? 17 April 70. Ini kisah nyata. Lunar modul Apollo 13 masuk ke atmosfer bumi dan mereka mendarat di Laut Pasifik Selatan dengan selamat. Apa yang kita pelajari dari kisah nyata ini teman-teman? Berhentilah khawatir tentang apa yang Anda tidak tahu. Fokuslah pada apa yang Anda tahu. Berhentilah mengeluh apa yang Anda tidak punya. Fokuslah kepada apa yang Anda punya. Berhentilah meratapi masalah yang Anda miliki. Fokuslah pada apa yang bisa dan Anda lakukan saat ini. Apa yang Anda tahu tentang diri Anda? Coba ini jadi PR. Apa yang Anda punya, kemampuan yang Anda punya, apa yang Anda perlu tingkatkan, inovasi apa yang bisa Anda lakukan saat Anda mau bangun tim. Inovasi apa yang mesti Anda lakukan supaya Anda tetap bisa merekrut dan bisa selling teman-teman. Nah, hal-hal tersebut harus kita sering ajukan pertanyaan dalam diri kita teman-teman. Ya, oke, ini singkat ya, penutup ya. Teman-teman, 5 menit lagi. Saya berbicara tentang next level di kita di Prudential. Kali ini teman-teman, jadi pesan saya adalah saya pengen mendorong Anda berinovasi, merekrut besar-besaran, ya, mencetak leader sebanyak-banyak mungkin teman-teman. Ya, itu pesan yang saya pengen sampaikan hari ini. Oke, gini, mungkin Anda berpikir, Pak, nggak gampang. Yuk, nggak gampang deh kita anggap. Ternyata seumur hidup Anda, Anda hanya berhasil merekrut 6 agent jadi AD. Bawahan Anda hanya berhasil merekrut 2 jadi AD. Artinya apa? Anda berhasil rekrut 6,
tapi bawahan Anda hanya berhasil rekrut 2. Ya bisa, artinya tuh Anda lebih hebat nih, 6. Bawahan Anda 2. Contohnya sedikit banget nih sebenarnya. Bawahan Anda ketahuan bisa parah dulu karena contohnya saya 2 doang. Lu bisa 6, oh tidak bisa 6 dong. Nah, tapi ini contoh doang ya. Berarti Anda punya AD1 6 orang, AD2 12 orang, AD3 24 orang, AD4 48, AD5 96, AD6 192, total adalah 370 agency director. Omset per AD, anggap 1 M aja. Saya yakin Bro Ellison bisa 10 M setiap tahun teman-teman, grup AD dia. Ya, omset grup berarti 378 Sancipa. Pas banget nih. Kita pukul rata 8% aja teman-teman ya. Ini kan 10. Ini kalau Anda mau tahu seberapa gedenya bisnis Prudential, 378 dikali 8,8% sama dengan 33,4 M. Ini tanda-tanda kita udah mau selesai. IT udah mulai memburuk satu kali. Bertahun Anda terima 33,4 M atau sebulan 2,78 M. Oke gini, habis acara saya hari ini mungkin Anda masih punya halangan gini. Ya Pak Sudin kan ngomong enak, nggak gampang rekrut lah, nggak gampang rekrut. Saya cuma butuh ada 6 orang doang yang Anda berhasil jadikan AD. Itu doang, seumur hidup tuh. Saya nggak minta banyak. Berapa orang? 6 tuh. Terus bawahan Anda cuma itu doang yang saya minta. Income per bulan berapa? 8. Ini Sancipa nih, Incipa. Cuma beda Sancipa, Incipa gitu. Paham? Merasa dikit lah, Incipa teman-teman. Merasa dikit 780 juta masih oke kan? Oke. Kasih tepuk tangan buat Prudential. Anggap saya udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi, Anda masih kurang yakin. Udah 6 orang doang. Itu doang. Angkat ya. Oke lah Pak Sudin lu ngomong kan enak banget. Udah 6 orang doang teman-teman. Bisa? Bisa? Tepuk tangan doang. Jangan lihat orang hasilnya saja, lihat apa yang dia sudah lakukan. Lu lihat Bro Ellison, ya lu lihat Bro Adi, ya. Jangan lihat mereka doang teman-teman, tapi lihat apa yang mereka sudah lakukan. Dia kerja jam berapa, dia pulang jam berapa, dia rekrut berapa orang, dia prospek berapa orang, dia tidur jam berapa, dia sudah tolak oleh berapa orang. Lihat itu. Paham ya? Oh Pak Sudin enak ya, leadernya udah banyak ya. Lihat oh gimana every day. Tanya aja leader saya di US itu, Anda mau tahu bagaimana aktivitas saya. Tuh kan saya udah bilang kan itu IT udah mulai. Saya bacain di sini. Nih, ini ya, tuh kata-katanya ya. Kerja tidak, kalau foto masih jelas ini saya sama istri saya. Kerja tidak, hanya plan dan no action. Rebahan saja, malas dan sering down. Tidak mau belajar, negatif thinking, sering komplain, selalu menyalahkan, lalu bikin status. Akan indah pada waktunya. Oi bangun, jangan mimpi. Angkat ya, teman-teman ya. Gini, saya udah ngomong panjang lebar ini sebagai penutup. Penting teman-teman ya, boleh tahan dikit lagi ya. Saya ngomong udah panjang kali lebar kali tinggi. Ujung-ujungnya Anda tidak action percuma, betul nggak? Betul? Ya, gini. Saya selalu mencetuskan kepada USA, setiap hari Anda harus minimal melakukan 3 aktivitas yang berguna buat Prudential. Aktivitas pertama sebagai leader adalah rekrut. Yang kedua adalah develop. Develop ini bisa training, mentoring, coaching, monitoring, motivasi, bangun kebersamaan. Ya. Jika masih gagal, bukan salah Anda. Nggak usah khawatir. Tinggal kita ulangin dari poin 1 sampai poin ketiga. Gagal, ulangin lagi. Gagal, ulangin lagi. Sampai ketemu orang yang tepat. Banyak leader gini. Dia rekrut, dia develop, gagal. Dia rekrut, dia develop, gagal. Dia mulai, aduh, gua kayaknya nggak bisa deh. Di Indonesia nggak cocok. Bukan salah Anda. Ya. Sampai kapan? Kita ulangin terus sampai ketemu rekrutannya tepat. Sering follow referensi, kita John Biwa, training menambah suspek jadi speaker, buka puas. Sorry, ini lupa saya potong teman-teman ya. Teman-teman,
Masa dari begitu banyak aktivitas Anda tidak tahu mau ngapain? Setiap hari targetkan 3. Saya kasih poin. Saya ini meeting bahan meeting juga sih, makanya itu lupa hapus teman-teman. Action, time management harus berjalan. Bikin sebuah buku catatan. Good itu di atas 9 poin. Anda harus dapat 9 poin setiap hari. Ya kalau Anda mau beralasan, Pak Sudin saya pemula, ya udah Anda nggak boleh di bawah 5 poin. Ini yang saya lakukan kepada UST. Akhirnya mereka melakukan. Pak, pagi gua buka proof, dapat poin lagi, poin dapat 1. Siang gua buka lagi, dapat 1. Habis itu gua training di kantor pusat, dapat 1. Gua meeting sama Pak Sudin, dapat 1. Gua meeting lagi dengan agent gua, dapat 1. Sehari itu gua kumpulkan 9, gua meeting, training. Oke nggak? Oke, hari pertama oke. Hari kedua, gue lakukan yang sama, meeting training, gue udah tendang lu kemana-mana, gue bilang. Nah, usahakan setiap hari ada poin, rekrut, dan prospek. Baik John Philwalk, rekrut, atau prospek, terserah Anda. 3 poin ini, every day. Percuma ngomong A sampai Z kalau Anda tidak action. Teman-teman, hukum alam itu adil. Ada kasih sign, Anda dapat sign. Ada kasih miliaran, Anda dapat miliaran dari Prudential. Betul? Ya, maka saran saya teman-teman, ya, full time akan membuat Anda lebih fokus dan lebih prioritas kepada Prudential. Yang sudah full time, malah jangan kembali jualan lagi. Jomailan, yang kayak gini pasti hilang, serius. Master. Saya only satu-satunya income saya hanya Prudential. Itu yang sering saya teriak di USD. Investasi, mau saham pun saya pilihnya unit link. Seriously. Bukan yang robot-robot itu teman-teman. Ya, mau investasi saya hanya ya udah rumah, ruko, tanah, udah itu doang. Saya teriak begitu kencang, begitu pede, karena only sumber penghasilan saya Prudential. Orang bisa merekrut karena dia pede. You udah tidak yakin sama Prudential, gimana you bisa rekrut, betul nggak? Lu mau merekrut orang, jujur, saya rekrut orang itu udah kayak Prudential udah terbagus. Kalau Anda tidak yakin, nggak mungkin bisa keluar orang. Serius teman-teman. Only Prudential, nggak mati orang, makin kaya malahan saya. Utama Prudential. Full time. Ya, full time penting. Oke, full time juga penting. Pak, saya nggak bisa full time. It's okay, you bisa full time. Tapi garansi deh, you kalau full time beda teman-teman. Di USIM jujur, semua hampir rata-rata di atas 90% full time. Yang nggak full time malu. Lama-lama ikut full time teman-teman. Serius? Ya, ada yang punya 3 toko tutup, 4 toko tutup, 9 toko tutup. Kemarin ada lihat Gen BOP Prudential yang merah. Ada lihat Gen BOP Prudential itu ada pembicaraan dengan Wandi Agung di Gen BOP Semarang. Semarang bukan ya? Itu leader saya rekrut dia. Dia punya 9 toko baju. Jadi di US itu lama-lama 2 toko tutup, 3 toko tutup, 4 toko, ini mulai 9 toko tutup. Keren kan? Orang punya 9 toko, gua bikin tutup, masa gua buka toko lagi? Paham? Tangkap ya? Jadi saya ditawarin orang mau investasi di siapapun, saya tidak pernah ambil. Ibarat gua ludah, gua jilat kembali teman-teman ludah saya. Bagaimana kita bisa jadi leader besar, betul? Pak Pagi? Pagi. Kasih tepuk tangan. Pada saat Anda full time, Anda tidak punya pilihan, cuma 2. Hati atau gitu, betul? Tapi saya kasih tahu, Anda tidak mungkin pilih mati. Manusia pasti akan selalu punya cara untuk hidup. Selamat pagi. Sukses buat Anda semuanya. Semoga bisa menginspirasi Anda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, teman-teman. Selamat pagi. Good, thank you buat Bro Dinding ya. Oke teman-teman, ada 1 atau 2 pertanyaan? Boleh? Langsung aja kalau ada. Ada Bro Yosua, silakan. Ada lagi bro. Oke, boleh. Saya mau nanya nih,
nanya yang itu kok. Minum saya mana? Jangan nanya dulu, minum dulu. Udah ngap, menghap. Sambil dimakan tuh ayamnya teman-teman ya. Ayo nanya. Yang mau nanya yang ini apa? Yang tadi ada flyers spesial kontes gitu loh. Apa? Yang tadi ada flyers spesial kontes. Yang satu Oh, flyer bisa konten. Iya. Oke, silakan. Yang satu izin 200, 500, 800 gitu. Ya sambil makan, nggak apa-apa teman-teman. Kita makan sendiri. Itu sekedar rekrut atau yang direkrutnya jualan gitu Pak? Pertanyaan yang bagus teman-teman. NAA gitu. Ya, gini. Saya nggak minta Anda contohin USD. Hari ini apa yang saya sharingkan, yang paling benar ada dari Bro Edison dan Acong. Ya, kalau memang apa yang saya ngomong itu salah menurut Anda teman-teman ya. Yang paling benar adalah leader Anda. Oke, jadi pada saat kontes tadi sama leader saya, dia bikin kontes. Sebelumnya dia telepon saya. Gua mau kasih apa ya? Rekrut. Syaratnya seperti apa? Apakah FLC? Apakah mesti pecah telur? Udah, jangan sulit-sulit. You butuh pasukan dulu. Paham? Terima kasih Pak. Kecuali kita udah gede, silakan. Lu mau bikin aturan seribet mungkin. Kalau kita lagi banget, hajar. Ada leadernya itu. Ada leader, ada leader. Pandi. Tadi ada materi, leader udah harus tanggung jawab sendiri, nggak boleh leader. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Yuk, hanya 2 doang kata MC. Saya dikasih makanan buat bawa pulang. Jadi gue disuruh gemuk lagi ya. Jangan. Kosudin, Ya, kan Pak. tadi dibilangnya yang penting kita harus rekrut gitu yang banyak gitu. Nah, ada nggak kriteria dari untuk merekrutnya itu? Apakah backgroundnya harus apa? Atau kalau dari yang tadi dibilang sudah ada jalan jadi AAD, itu mayoritas backgroundnya apa? Dan kok ngomongnya gimana? Udah jalan jadi AAD maksudnya? Ya kan tadi kan ada yang sudah banyak promosi kan yang sudah jadi AAD. Oh, oke. Nah itu rata-rata backgroundnya apa? Gini, sebenarnya kalau Anda mau ikuti kriteria untuk merekrut teman-teman, di dalam training USD tentang rekrut, saya bacain ada 10 kriteria dalam merekrut teman-teman. Rekrut skill, bentar ya. Ada 10 kriteria, tapi bukan ini yang saya maksud nanti. Tapi saya mau baca dulu. Orang-orang kita rekrut memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua adalah motivasi tinggi maksudnya apa? Dia mau bekerja keras untuk menjadi kaya, suka jalan-jalan dan tidak puas dengan kondisi hari ini. Saya pernah ketemu orang nggak perlu lagi dalam tendang. Yang kedua adalah memiliki relasi yang berbobot. Biasanya saya merekrut teman-teman, hal pertama yang saya nilai adalah saya minta dia bikin listing nama 50 orang sampai 100 orang. Mau bikin 50 sampai 100 orang, dia bingungnya minta ampun. Biasa feeling saya udah turun 50%. Yang ketiga, mau berkomitmen, mau melakukan prospek dan ekosistem. Engine baru itu adalah sebuah kertas baru. Anda mau tulis apa, dia akan jadi apa. Kalau Anda terlambat menulis, dia terisi penuh, sudah susah dibentuk. Jadi di awal saya langsung syarat mau sukses, bimbingan saya Sabtu itu wajib training. Oh Pak, Sabtu Pak, ayam saya lagi ini. Kalau bebek apa? Jadi saya turun lagi 50 saya. Habis tuh. Hampir, kan baru 3 poin belum. Ya, yang keempat adalah yang dinamis, menyukai tantangan. Masa gini, saya jangan nangkap dulu ya, nanti ada kesimpulan di akhirnya ya. Nanti nangkap terus, habis nanti lama-lama. Dinamis, menyukai tantangan dan tidak takut ditolak.
Kalau saya ketemu orang, teman-teman, pada saat ya saya ngobrol dengan dia, saya tuh malu ketemu. Ditolak tuh sakit loh di sini semuanya. Saya kasih racun dong ya. Yang kelima adalah memiliki kendaraan pribadi. Itu jauh lebih oke. Tidak punya kendaraan, saya kan memulai dari naik bus. Tapi kalau punya lebih bagus. Punya track record kerja yang baik. Karena orang ya dia bisa berprestasi di tempat yang satunya, harusnya dia bisa berprestasi di tempat lain. Itu pada umumnya manusiawi. Punya tingkat pendidikan yang baik. Hari ini kita provost lah, apalah. Jadi harus, saya banyak yang saya tidak feeling tuh, habis ngobrol enak, tapi aduh Pak, kalau saya buka handphone tuh susah banget. Saya mulai tidak terlalu feel. Outgoing person, suka ketemu orang, bosan dalam kantoran, aktif dalam kegiatan perkumpulan. Wah, Pak saya ikut perkumpulan A, B, C, D, waduh senang banget saya teman-teman ya. Memiliki kecocokan dan visi yang sama dengan Anda, itu penting, karena ini kan sumber hidup hubungan ini. Ya, awal mereka aja udah berantem teman-teman. Posturnya menarik dan juga berattitude baik. Kita bawa agent posturnya tidak menarik, mohon maaf ya, kita tuh malu teman-teman. Ya, nah itu 10 poin. Gini, jujur, dari 10 poin ini, saya hanya masuk. Kalau ngomong ya mau masuk cuma poin berpendidikan yang minimal saya ya S1 lah. Itu doang teman-teman. Saya 9 poinnya nggak masuk. Serius nih. Makanya ada kesimpulannya kan, ya kan? Motivasi yang tinggi saya nggak punya. Dulu jujur, saya punya 50.000, saya kasih 40.000 ke orang di jalanan. Bagi saya nggak penting uang. Itu saya. Miskin, mati miskin. Memiliki relasi berbobot, saya nggak punya relasi. Saya merantau ke Jakarta, saya rekrut pun masih dapat rudal. Saya nggak punya relasi. Leader saya minta tulis orang yang saya mau rekrut. Kertas itu kosong, nggak ada isinya. Yang ketiga, berkomitmen melakukan prospek. Saya itu jujur takut ketemu orang. Saya backgroundnya ada lihat video saya pemalu. Ekosistem nggak bisa. Waktu itu saya masih kuliah. Dinamis, menyukai tantangan. Saya orang yang bersembunyi. Ada teman cari saya pun saya bersembunyi dan saya tidak mau ketemu. Gimana bisa menyukai tantangan? Ya, memiliki kendaraan pribadi, naik bus saya. Jadi 10 poin ini saya cuma masuk 1. Tapi mungkin dari 100 orang yang ini 1 yang sukses. Bukan harus memiliki 10 poin tadi. Makin banyak, ya makin bagus. Manusia bisa berubah. Minimal gini dah. Kita mau rekrut orang, anggap kita pakaikan jas, blazer, kira-kira dia masih pilih agensi director. Tapi jangan pilih. Kita pilih visualisasi. Ya kalau masih nggak pilih jangan direkrut. Ya manusia itu punya sense. Kita bisa punya feeling teman-teman. Ya paham ya. Jadi tidak ada ibaratnya kriteria rekrut itu tidak ada yang paten. Kita punya feeling sama orang tersebut. Walaupun dia tidak punya 10 poin tersebut, bisa jadi lah, bisa. Tapi makin banyak 10 poin tersebut, makin gampang kita membimbingnya. Lebih cepat sukses. Leader saya hanya punya 1 poin. Berat banget, bikin saya maju teman-teman. Nah itu, bukan nggak bisa, tapi berat banget. Kita kan tidak mau habis banyak waktu. Tapi gini, bagi Anda yang baru mau bangun, jujur, kriteria saya ketat banget. Banyak AAD dalam grup saya hari ini, itu adalah orang-orang yang saya tidak mau bimbing. Contoh, istri saya ajak saya rekrut temannya. Saya buka laptop baru mau presentasi. Dia cuma ngomong gini, aduh saya tuh malu ketemu orang, saya tutup laptop saya. Saya pergi ke toilet, istri saya ngobrol. Istri saya udah tahu bahwa itu nggak masuk kriteria saya. Tapi hari ini jadi ada loh, paham nggak? Jadi teman-teman, kita gini, Anda nggak usah ikuti. Ya, kalau Anda baru bangun, jujur, sikap dulu sebanyak. Dia tidak bagus, dia bisa bawa orang bagus ke dalam tim. Dia tidak bagus, dia bisa bawa orang bagus. Ya Anda mungkin kenal bahwa tim saya itu bukan saya merekrut. Pak Budi Suyanto, bukan saya merekrut. Itu adalah agent ke bawah. Ya, jadi banyak banget grup saya itu bukan saya merekrut. Jadi agent yang saya rekrut itu tidak boleh kriteria, tapi dia bisa bawa orang. Di US hal itu dipraktekkan. Pada saat jadi agent kita sudah suruh rekrut. Pada saat dia mau datang ikut BOP, kita udah suruh dulu bawa 5 orang dan sekarang dia jadi agent kamu. Itu yang sangat sering dipraktekkan. Belum jadi agent aja disuruh rekrut.
dia tidak perform, 5 orang dia bawa bisa perform. Terima kasih kok pertanyaannya, selamat pagi. Mohon izin teman-teman, semoga berguna. Mohon maaf ada kata-kata yang salah teman-teman ya. Thank you. Teman-teman berikan aplaus buat teman gue luar biasa.